Halo semua, selamat datang di channel kita, PKS Podcast Kasih Santai. Paham! Bersama host saya, yaitu Raffi Ahmad Wijaya, dan ini yaitu narasumber yang saya akan wawancarai, namanya Rizky dan Fadil. Oke, kebetulan kamu jauh ya rumah kalian? jauh banget. Dari mana ini? Dari mana? Dari Ciledug saya. Oh, Ciledug. Berapa jam? Berapa menit dari sini? 23 menit adalah. 23 menit. Kalau ini Fadil berapa menit? Ya, tadi dari Amerika kebetulan. Oh ya, Washington DC ya? Bukan. Apa tuh? New York. New York. Oh nih, New York. New York ya? Iya, New York. Ya. Ada 8 jaman lah ya. Iya, 7. Ya 7. Kayak naik haji. Oke. Kebetulan nih ada video yang viral dari YouTube itu. Menurut kalian gimana sih pendapat Yang dari mana? video? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Banyak. Yang mana? Ya banyak ya. Judulnya naon? Yanti, judulnya apa? Oh ya. Kebetulan judulnya itu berubah. Oh, Iya, oh, iya. iya. Oh, iya, tahu. Tahu kan? Tahu ya. Yang viral itu, Yang viral. yang nembus 50 juta ya. Iya. Ya, Yang baru-baru ini kan. viral banget itu. Itu. Bagaimana menurut kalian gimana sih pendapat kalian tentang video itu? Pendapat saya video itu bagus. Iya, bagus banget sih. Bagus. Kayak Sangat apa sih? memotivasi sih. Memotivasi ya. Salah satunya mengajarkan kita bahwa saya harus bersyukur ya. Iya, Gitu. betul. Ya. Dari karakter Rizky ada 2 karakter ya, Rizky sama Akmal ya. Wow. Maaf. Ya. Dari kedua karakter tersebut, apakah kalian bisa mendeskripsikan bagaimana watak dan ya kehidupan sehari-harinya? Menurut saya sih ya, si Rizky itu kelihatannya kekaruniaan. Dia kan nggak ada orang tua ya di videonya. Iya, kasihan. Jadi menurut saya kelihatannya kekaruniaan dia. Ya, emang. Kalau Kalau si Akmal gimana kalau si Akmal? rada gimana ya, rada olo-olo gitu. Iya, Allah, manja ya, manja. Iya. Soalnya merendahkan Rizky gitu. Iya, Rizky ya. Pokoknya mau logak-legegahnya. Iya, jadi kan si Rizky itu kan dia tuh miskin. Terus dipandang rendah sama si Akmal yang dia tuh keberadaan ekonominya tuh cukup berada lah. Ya. Naudzubillah ya. Tidak Amit boleh amit sih ya. kayak gitu tuh. Boleh. Merangkul, kita harus merangkul. Iya, kita harus merangkul sesama ya. Ya. Dari konflik tersebut apa sih yang bisa kalian lihat konflik awalnya gimana bisa terjadi bahwasanya si si Rizky sama si Akmal itu bisa bertemu. Nah, itu gimana ceritanya? Ketemunya itu Di sekolah kalau ya. di sekolah, soal dua-duanya telat. Oh ya telat. Kalau si Si Rizky itu kayak so asik ke si Iya. Akmal. ya. Jadi si Akmal itu gak nyaman ya. Rizky. Ya, Rizky. Kebetulan masih Akmal orangnya gitu sama si Rizky ini so akrab ya. Iya. So asik BGT. Iya. Banget. Ya benar ya. Banget. Ya, menurut kalian gimana sih dari kesimpulan yang bisa kalian dapat dari video itu bahwasanya si Rizky sama si Akmal itu ya keduanya tuh berbeda kan? Nah, apa yang kalian pelajari dari video itu? Dan simpulkan maksudnya. Motivasi. Menurut saya sih bisa membuat menjadi motivasi ya untuk kita. Oh iya. Salah satu kelebihannya itu ya. Iya. Ya, kalau kekurangannya kayak gimana? Kekurangannya sih Saya di video teh kayak kurang kaku. Kaku ya, kurang apa itu teh? Kurang Ekspresi. ekspresi ya. Ya, ekspresi itu. nggak apa-apa sih, masih Iya. muda juga Ya, ya. masih Tugas awal lah. sekolah paling Ya. kan itu juga. Bukan kayak itu, Kayak apa? pelaut. Kepala. Bukan kayak artis senior gitu. Iya. Nah, Itu yang itu ya. Kata-katanya nih dari Bang Fadil dari video itu apa sih yang bisa Fadil deskripsi? buat kata-kata hari ini, kita harus lebih bersyukur dalam memiliki sesuatu. Sip, mantap. Oke. Sikat. Oke, sesuai dari video yang kita pelajari tadi, sesuai kata-kata Bang Fadil tadi, bahwasanya kita harus bersyukur apa yang kita miliki ya. Mantap. Ya. Kebetulan nih kita juga disponsori oleh Gojek. Jadi buat semuanya, Gojek punya diskon 50% ya. sampai 99%. Iya. Salah satunya buat pelajar yang baru menggunakan Gojek itu sendiri. Iya. Ya. Betul ya. Betul sekali, mantap. Cocok banget ya buat kita dari Wanaraja ke SMA Iya. 1 Wanaraja. Jadi contohnya Cibatu. Cibatu ya. Kota Bang Alip itu jauh banget. Khusus Cibatu nih. Cibatu. Ini jauh. Dapat diskon 100% ya. Gratis itu. Gratis. Ya.
Mungkin itu aja ya dari kita, dari kami ya, saya sendiri. Makasih ya. Ya. Bang Daniel, makasih ya. Ya, makasih Bang Arya Ya, ya. makasih podcastnya Siap, ya. siap, siap, Ya, yuk. siap. Yuk, Waalaikumsalam. Halo, saya Aira, host kedua dari podcast PKS. Saya sekarang sedang kedatangan tamu, si cantik jelita yang namanya Salma. Dia itu alumni dari SMP Awas. Gimana Salma kabarnya? Alhamdulillah baik. Dilanjutinnya ke sekolahnya kemana? Ke Semansa dong pastinya. Oh. Gimana bisa keterima di Semansa? Dengan penuh perjuangan sih pastinya. Aku kayak mati-matian berjuang ini kan nilai gitu dari kelas 7 sampai akhirnya Semansa. Bagus banget ya bisa keterima di sekolah favorit di Garut. Alhamdulillah banget. Terus sekarang kita di sini mau ngapain ya? Kayaknya kita mau bahas topik gak sih? Kita mau bahas apa? Jadi kita akan nge-review video tentang si Aep yang sekolah, tapi dia teh kayak gimana ya? Gak bisa karena kekurangannya gak sih jadi bisa sekolah gitu deh teh. Tertahan sama kekurangannya gak sih? Betul. Ya. Terus jadi dia teh pernah daftar. Jadi di dalam video itu teh kayak dia teh pengen daftar sekolah tapi Dan itu apa sih? Jenjang apa sih? Jenjang apa? SMP, SMP SD sih? SMP. Oh, kayak SMP gitu. Terus dia teh kayak Ditolak sama beberapa sekolah gak sih? Ditolak sama beberapa sekolah. videonya itu viral banget ya. Kita harus ngelihat sedikit videonya tentang si Ayat. Boleh. Karena aku juga pernah nonton sih. Ya jadi videonya teh kayak kita udah ngeliat videonya jadi Kayak merasa kita yang melewati gak sih? ya soalnya dari video itu teh kayak kita nanti takut nanti kita punya anak. Tapi emang tuh sih sok mikir gitu tuh. Iya sih. Ya suka mikir gitu kan? Iya sih. Sebenarnya. Takut punya anak tapi dia kayak gitu takut deh. Jadi kayak Takut mempunyai anak yang sama seperti dia gitu. Jadi tadi setelah kamu melihat video yang tadi apa sih kekurangan sama kelebihan? Menurut aku untuk kekurangannya saya ini jadi dapat perlakuan yang gak baik dari teman-temannya karena dia anak yang bekerja besar gitu. Terus untuk kelebihannya dari pemerintah yang aku lihat di situ pemerintah mendirikan sekolah khusus untuk anak kebutuhan khusus. Jadi si Air ini bisa sekolah lah gitu karena dia di awal kan kayak ditolak terus ya sama sekolah-sekolah lain. Jadi ini kayak kesempatan bagus untuk si Air gitu. Iya benar. Terus apa sih pesan-pesannya yang ada di dalam video itu? Kalau misalnya kita punya temen yang kayak si Air ini, kita harus jadi teman yang bisa mau kuliah, harus bisa kasih semangat untuk dia untuk sembuh dari penyakitnya kalau bisa. Jangan mencoka, jangan membuli. Ya intinya berlaku baiklah sama anak yang seperti itu. Betul. Jadi kesimpulannya kita kalau mempunyai teman yang mempunyai kekurangan Ya kayak saya ini, ya kita jangan membulinya, mau itu dibully secara fisik ataupun secara verbal. Jadi cukup segitu aja ya podcast kita hari ini. ya terus jangan lupa. Jadi Apa di samping kita ada apa? ya jadi di Shopee kita bisa belanja dengan harga-harga yang murah. Ada diskon berapa? 99. Sudah cukup segitu dulu podcast dari kita. Bye. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku, Akila, host ketiga, dan bintang tamu ketiga hari ini adalah Fauzia. Nah, gimana nih liburan Fauzia?
selama 2 hari ini tuh sebenarnya nggak kemana-mana. Cuman waktu kemarin hari Minggu sempat ke Bandung, keliling Bandung, ke Braga. Apel sama siapa? Sama Dilan 2024 sih. Oh. Masuk gak sih? Kamu ingat gak sih berita 4 tahun lalu? Berita apa tuh? Yang itu loh pembakaran gereja Sintil Aceh. Oh iya, aku sempat nonton sih videonya di YouTube. Kalau menurut aku sih ya itu agak not fair sih. Karena gereja yang jadi tempat ibadah kepercayaan agama Kristen atau Katolik itu kan kayak itu penting banget gitu ya untuk mereka. Kalau menurut kamu sendiri kayak gimana? Tapi ya menurut aku kan aturan itu pasti udah ada kayak apa sih ketetapannya gitu yang masyarakat setempat itu udah setuju gitu. Apalagi undang-undang kan, itu tuh undang-undang yang udah ditetapkan sama pemerintah. Jadi ya menurut aku mah kalau misalnya udah ditetapkan ya udah gitu, patuhi aja Nggak jadi masalah iya, gitu ya. karena udah setuju gitu. Pesan moralnya nih kayaknya tentang toleransi nggak sih? Iya, toleransi tuh kayak perlu ditingkatin lagi gak sih? Bener sih. Karena kita juga di sini kan sebagai negara yang keberagamannya itu banyak banget ya. Jadi toleransi itu di negara kita benar-benar sangat dibutuhkan. Sangat penting banget. Nah, udah di penghujung topik nih. Nah, kalian jangan lupa ya berlangganan Ruang Guru karena di sana kalian bisa ketemu sama pacar aku. Udah ya, kita akhiri aja hari ini. Kita akhiri aja topik ini. Sampai bertemu lagi di bintang tamu yang selanjutnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami. Bersama saya sebagai hostnya yaitu Raffian Wijaya dan bintang tamunya yaitu ya Rizky lagi dan Pari lagi. Yang tadi biasa tadi. Oke, pada topik kali ini kita bakal membahas yaitu tentang yang viral itu ya. Salah satunya Yang mana dulu? Oh iya, Lupa. Terus yang mana? Yang HIV, tahu nggak? Yang HIV itu. Oh iya. Tahu nggak sih penyebab HIV itu gara-gara apa? Wah banyak. Oh, apanya itu? Apa aja? Coba sebutin. Kenakalan remaja biasanya. Oh iya, kenakalan remaja, salah gaul ya salah satu. Pergaulan bebas. Ya, pergaulan bebas itu kayak gimana aja? Seks bebas. Nah, itu bisa. Itu karena terjadi mungkin ya salah gaul kayak pergaulan, tahu nggak? Pergaulan anak pang, nah itu bisa aja. Bisa ya. Satunya mengenai ya terdampaknya itu perempuan gitu ya, kasihan banget. Kasihan. Kalau di bawah umur ya udah hamil gitu ya. Udah hamil. Ya. Langsung aja kita ke topik ya. Salah satunya apa saja sih yang kalian tahu dari video itu? Keberagamannya. Keberagaman di dalam video tersebut. Jadi di video itu ada keberagaman Dari si tokoh itu ya. keberagaman keadaannya. Ya, keadaan. Jadi si Adrian itu mengidap penyakit HIV dan dia itu didiskriminasi oleh orang-orang yang tidak mengidap penyakit HIV. Ya, kayak dihina gitu ya, pokoknya teh dibedain gitu. Si ini mah HIV gitu. Nah, gak diajak gitu ya. Gak diajak. Hina banget lah. Ya, hina banget. Nah, selanjutnya konfliknya itu kayak gimana sih, Bang Fadil? Di sana tuh ada konfliknya kayak orang-orang lain tuh menganggap negatif yang HIV itu. Jadi orang-orang Kayak menjauh stigma HIV itu kayak orang yang nakal gitulah. Ya. Emang nakal sih sebenarnya. Tapi bisa lagi lah. Ya, tapi bisa juga ada yang nggak sengaja. Salah satunya itu suaminya, tahu gak? Suaminya itu nakal mungkin ya, yang bebas gitu ya. Kayak gimana ya, nularin ke istrinya, sehingga istrinya itu ya terkena HIV juga gitu. Bisa. Ya, bisa juga ya. Dan juga ya saya ketahui itu menimpa pada artis atau penyanyi yaitu Freddie Mercury. Tahu kan kalian yang legendaris itu? Iya, ada. Beliau itu gara-gara apa ya? Kayak gay ya, LGBT gitu. Astagfirullah. Pada tahun 80-an ya, LGBT itu di Inggris lagi marak-maraknya ya. Kayak apa itu ya? Kayak ngetren gitu. Nah, salah satunya itu yang terdampak yaitu Freddie Mercury itu sendiri. Beliau salah gaul sama manajernya itu sendiri. Nah, manajernya itu parah banget sebenarnya. Gak baik lah pokoknya. Nah, gara-gara itu beliau bergaul bebas, seks bebas dan lain-lainnya. Ya terkena HIV deh. Sehingga menghancurkan karirnya itu sendiri. Salah satunya pada puncaknya pada tahun 1985, beliau itu kayak apa ya?
pensiun dari nyanyi, dan juga lebih apa ya, puncaknya pada tahun 1989 atau 1991 beliau itu mengakui bahwasanya dia itu HIV. Ya gitulah, dan wartawan pun juga tahu bahwasanya beliau itu HIV karena fisiknya itu menjadi kurus. Oh, beda. Ya beda. Asalnya itu kan gendut, tahu kan? Yang konser itu yang mama yang gitu lah. Oke. Dah, ya. Nah, belajar dari kesalahan tersebut, apa sih pesan moral yang bisa kita pelajari dari hal tersebut? Salah satunya apa sih, Pak Din? Jadi kita harus lebih merangkul, kayak contoh orang-orang yang terkena HIV itu ya. Jangan kita menjauhi dia karena alasan itu ya. Karena stigma. Stigma. Ya. Sigma. Ya, jadi dari video itu kita bisa belajar bahwasanya kita tidak boleh diskriminasi karena setiap perbedaan itu pasti punya alasannya. Salah satunya yaitu masalah ya dari mental ya. Salah satu yang bisa terkena itu. Jadi itu saja yang bisa kita sampaikan. Oke, sebelum itu teman-teman kita bisa lihat ini Scarlett Whitening. Ini adalah salah satu sponsor kita hari ini. Ya. Apa aja sih Bang Fadil yang bisa kita kasih tahu. Jadi di Scarlett ini ada titanium dioksida, glutatoin yang bisa dicerahkan seperti ini ya. Coba tes drive. Tes. Wangi ya. Oh my god. Wow. Bisa jadi putih ya, teman-teman. Putih, teman-teman. Jadi jangan lupa beli ini, ada di toko terdekat. Ya, di tempat kalian juga pasti ada. Di warung. Ya, warung Cierna. Oke. Terima kasih dari penonton yang sudah menonton video ini, dan mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dari video ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.